Baik ya teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mekanisme tentang pemberian kuota ujian IPS topik dari HRD Korea ke setiap negara yang berbeda-beda. Jadi, kebutuhan tenaga kerja Korea itu berbeda sesuai sektor dan negara. HRD Korea akan menyesuaikan jumlah kuota berdasarkan dari kebutuhan industri di Korea Selatan. Misalnya, jika di sektor manufaktur itu kekurangan pekerja, maka negara yang dikenal mempunyai banyak calon pekerja seperti misalnya di Indonesia atau di Vietnam, itu akan mendapatkan kuota lebih banyak daripada negara lainnya. Yang kedua yaitu tingkat kerjasama atau MOU antar negara. Jadi setiap negara yang mengirimkan pekerjanya ke Korea Selatan harus mempunyai izin resmi atau perjanjian dengan HRD Korea melalui program G2G. Nah, kuota itu berbeda-beda setiap negara tergantung dari seberapa aktif dan lancarnya kerjasama dengan HRD Korea. Dan juga dilihat dari seberapa baiknya reputasi pekerja dari negara tersebut, misalnya dalam segi kedisiplinan, pelanggaran yang rendah, dan pemalsuan dokumen, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu jumlah peserta dan tenaga kerja aktif di Korea. Kalau negara tertentu sudah banyak warganya yang masih aktif bekerja di Korea dan belum menyelesaikan kontrak, biasanya HRD Korea itu mengurangi kuota agar tidak terjadi kelebihan tenaga kerja. Sebaliknya, jika negara tertentu itu sudah banyak warganya yang sudah habis menyelesaikan kontrak, biasanya HRD Korea akan memberikan tambahan kuota ke negara tersebut. Nah, masalahnya banyak pekerja yang mau habis masa kontraknya, mereka terus memperpanjang masa kontraknya atau merubah visa ke E7, kemudian mereka mengundang pasangannya ke Korea dan pasangannya tersebut bekerja di sini. Ini yang mengakibatkan antara kuota yang diberikan dari HRD Korea dan kebutuhan industri di sini itu tidak sebanding lurus, yang mengakibatkan jumlah roster semakin bertambah. Makanya ini serba masalah ya. Di satu sisi kita menuntut pemerintah atau HRD Korea supaya menambah jumlah kuota yang diberikan. Tetapi di sisi lain, jumlah tenaga kerja baru di Korea Selatan itu semakin berkurang, yang mengakibatkan jumlah antrian atau roster itu semakin menumpuk. Kalau kita menuntut pemerintah agar tidak diadakan ujian IPS topik, maka bisa saja kuota untuk negara kita itu dialihkan ke negara lain. Nah, makanya ini jadi situasinya memang serba dilema ya. Dan yang perlu dipahami juga bahwa di Korea, pihak yang berhak menentukan dari negara mana dan berapa banyak jumlah pekerja yang akan direkrut itu dari pihak perusahaan ya, bukan dari HRD Korea. HRD Korea hanya berperan sebagai mediator atau perwakilan dari pemerintah yang menjembatani antara pemerintah, pekerja, dan juga perusahaan ya. Jadi seperti itu ya mekanismenya, semoga bermanfaat.